Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhi dari segala macam penyakit dan juga virus yang menjadi pandemik pada saat ini. Amin. Sebelumnya, slide ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah Terapan dengan mesin pengampu Ibu Nuryani SLI MH. Nah, supaya tidak memakan waktu terlalu lama, langsung saja kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Imron Rosyadi, Juanda Perdana, dan juga Selvi Octavia Radia. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Yang pertama ada arti penting memahami nilai waktu uang. Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini adalah lebih bernilai dibanding Rp1 yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar bila diinvestasikan dibanding uang yang baru dapat diterima digunakan pada masa yang akan datang. Kemudian ada teknik penghitungan konsep nilai waktu uang. Nilai waktu uang merupakan perbedaan nilai uang karena faktor waktu. Uang yang diterima hari ini lebih besar nilainya dari uang yang diterima di masa mendatang. Dua konsep yang digunakan dalam menghitung nilai waktu dari uang yaitu nilai yang akan datang atau future value disingkat FV dan nilai sekarang atau tunai atau present value disingkat PV. Nilai yang akan datang atau future value adalah nilai dari sejumlah atau serangkaian uang sekarang pada masa yang akan datang yang diperoleh dengan menggunakan tingkat bunga majemuk pada periode tertentu. Sedangkan nilai sekarang atau present value adalah nilai hari ini dari sejumlah atau serangkaian jumlah uang di masa yang akan datang yang dihitung melalui perdiskontoan jumlah di masa yang akan datang dengan tingkat bunga yang sesuai. Nah, dari dua konsep yang digunakan dalam menghitung nilai waktu uang tadi terbagi lagi masing-masing menjadi dua macam. Untuk konsep nilai yang akan datang terbagi menjadi dua, yaitu ada nilai yang akan datang dari jumlah tunggal dan nilai yang akan datang dari anuitas. Dan untuk konsep nilai sekarang terbagi juga menjadi dua, yaitu ada nilai sekarang dari jumlah tunggal dan nilai sekarang dari anuitas. Transaksi jual beli dan riba. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bay', artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i, pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Pengertian riba menurut terminologi fikih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Riba menurut Abdurrahman Al-Jaziri adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syara atau terlambat. Pendapat pakar dan argumentasi nilai waktu uang. Anwar Iqbal Qorisi 1991 yang dikutip Syafi'i Antonio 2001-74 menjelaskan mengenai fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal. Menurutnya, nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu kini. Poem Bawek dalam Syafi'i Antonio 2001-74 sebagai pendukung pendapat tersebut mengemukakan 3 alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang. Uang sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai. Hal ini seperti yang disyaratkan oleh Ibnu Khaldun. Uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan kemudian Allah menciptakan dari barang tambang, emas, dan perak sebagai nilai dari setiap harta. Tingkat keuntungan terhadap modal dan tingkat diskonto. Tingkat keuntungan terhadap modal atau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan dapat mencerminkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, dan harga saham pun akan menjadi meningkat, kemudian nilai perusahaan pun akan menjadi tinggi. Menurut penelitian Rahmawati dan kawan-kawan, pada tahun 2015, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Apabila profitabilitas meningkat, maka akan selalu diikuti dengan kenaikan nilai perusahaan, dan begitupun juga sebaliknya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi diskonto adalah potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Istilah ini memiliki hubungan erat dengan kebijakan diskonto dan juga politik diskonto. Kebijakan diskonto merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan. Nilai waktu uang memegang peranan penting di dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Konsep nilai waktu uang ini diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aset, dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Stay safe dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.